Episode diawali oleh Zangil yang mendatangi Yuma dan Shu. Ia memberitahu kalau Helnarak sedang mengejarnya. Kemudian dia pun terbang pergi, tapi ujung-ujungnya malah tersangkut. Kemudian Zangil dibawa ke kantor Skip. Niatnya ingin dibawa ke GDF, tapi Shu bilang buat selidiki dulu. Tiba-tiba Zangil terbangun yang bikin member Skip pada kaget semua, karena Zangil tadi pingsan buat ngisi energi. Kemudian Skip dan Zangil pun saling memperkenalkan diri. Kemudian ia buru-buru ingin pergi walaupun kondisinya masih sedikit parah. Tiba-tiba ia mencium aroma kopi dan Shu memberikan kopinya ke Zangil untuk dicicipi. Uniknya Shu menyebutkan kalau biji kopi yang dia buatnya merupakan kopi asli dari Indonesia. Saking asik ngomong tentang kopi ke Zangil, sifat aslinya keluar. Bahkan ketawanya itu, Shu itu astaga. Zangil pun memberitahu tempat asalnya di mana. Ia juga menjelaskan kalau ada shogun gelap bernama Helnarak yang menyimpan roh-roh kaiju di telurnya dan menurunkannya ke dimensi lain lewat retakan dimensi. Kemudian ia mengeluarkan pedangnya untuk mengeluarkan suara yang membuat roh kaiju terganggu. Suara itu kemudian dianalisis oleh Yopi. Zangil pun melanjutkan kalau tujuan Helnarak ingin membangun markas kaiju di dunia Ark. Helnarak sebenarnya sudah muncul berdekatan dan hanya saja di dimensi lain ada yang mengurusnya oleh Ultraman lain. Di momen ini juga Yuma kaget karena identitasnya sebagai Ultraman hampir ketahuan. Beruntung Zangil bisa mengerti situasinya. Zangil juga sempat menyinggung Gento Hiruma dari Ultraman Blazar. Shu pun memberikan kopi ke Zangil sebagai ganti kopi yang tumpah tadi. Di luar Yuma pun menghampiri Zangil dan menanyakan tentang Ultraman dari dunia lain. Zangil pun menjawab dengan imajinasi semuanya bisa menjadi mungkin. Ia juga memerhatikan cara Ark memakai pedang yang cukup kaku. Zangil pun memberitahu Yuma kalau menebas iblis harus dari dalam hati. Ia juga memotivasi ke Yuma kalau menyingkirkan makhluk lain merupakan tugas para Ultraman. Yobot pergi ke perkemahan untuk menganalisis kejadian aneh sejak 2 minggu terakhir yang akhir-akhir ini terjadi perubahan aneh. Kemudian ia mendeteksi suatu retakan misterius di area keperkemahan. Telur-telur yang dijatuhkan Helnarak tadi memunculkan dua kaiju sekaligus, yaitu Gedos dan Taganular. Kedua kaiju itu menuju ke tempat yang berbeda. Gedos menuju ke laut dan Taganular menuju pabrik pembangkit energi. Melihat itu Zangil memutuskan untuk menghadapi Taganular dan menyerahkan Gedos ke Skip. Tiba-tiba di dalam diri Zangil masih ada yang memengaruhinya. Zangil pun menjelaskan kalau ia juga dibangkitkan oleh Helnarak, tapi dia tidak diberi kekuatan kegelapan. Jadinya dia bisa saja cepat tiada. Yuma dan yang lainnya tiba di lokasi Gedos. Yopi pun mentransfer suara pedang Zangil ke senjata Sonitor dan menembakkannya ke Gedos agar wujudnya tidak bisa tembus lagi. Yopi juga ikut menyusul ke sana dan menembakkan suara itu ke Gedos secara persamaan dan Gedos pun berhasil mewujud. Gedos pun mengejar mereka dan lari. Melihat itu Yuma pun berubah menjadi Ultraman Ark dan mengatasi Gedos. Di tempat lain, tepatnya pabrik pembangkit energi, Zangil juga akan mengurus Taganular, namun gak disangka jumlah Taganular yang dilawannya bermunculan. Ark pun dengan mudah mengalahkan Gedos dengan menjadikannya Gedos bakar menggunakan Exaslesnya, kemudian berganti ke galaksi Armor dan pergi ke tempat Zangil. Tepat saat Zangil mulai lengah melawan puluhan Taganular yang terus bermunculan, Yoshiban pun mengeluarkan suara Zangil yang dianalisis oleh Yopi ke sekitar kota untuk mencegah Taganular. Kemudian Zangil pun mengecil dan Ark pun datang tepat waktu. Ark dengan galaksi armornya mengsummon dua form utamanya secara bersamaan untuk menyerang Taganular. Di saat Taganular memulai tembakan, Cloning Luna Armor Ark berganti ke Solis Armor untuk menahan tembakan Taganular tersebut. Kemudian diakhiri oleh tebasan Ark Galaxer berkat motivasi Zangil. Zangil yang melihat Ark sekarang mengingatnya dengan Ultraman Blazar. Satu hal yang belum selesai, masih banyak ribuan Taganular terbang di langit. Melihat itu Ark dengan Ark Galaxernya langsung mengakhiri semuanya dengan jurus barunya bernama Galaxer Diffusion Shower. Sore harinya Zangil pun duduk sendiri. Yuma pun datang dan dipuji oleh Zangil kalau ia berhasil menguasai pedang iblis. Episode pun diakhiri dengan Shu yang memberikan Zangil secangkir kopi terakhir sebelum Zangil tiada. Setelah meminumnya, Zangil pun tiada dari dunia Ark. Yap, overall episode ini benar-benar peak banget, asli. Gua nontonnya sampai kaget dan gak expect banget bakal ada kejadian yang gak kepikiran. Gua bisa ambil contoh hal kocak kayak Zangil yang terbang malah kesangkut, Shu Ishido sifat aslinya keluar kalau bahas kopi, ketawanya itu astaga. Bahkan yang paling terkejutnya sini, Shu Ishido nge-mention Indonesia karena mereka lagi bahas kopi, dan juga Zangil nge-mention Gento dari Ultraman Blazar. Bahkan pas melihat Ultraman Ark lagi nebas, ia melihat bayangan Ultraman Blazar. Meskipun hal yang paling sedih itu Zangil di akhir sudah pergi, namun untungnya masih sempat nyicip kopi terakhir dari Ishido. Pikirku bakal hidup terus sampai bisa ketemu Blazar, malah lockout dari dunianya Ark. Tapi kelebihannya Zangil di Ultraman Ark ini, kita bisa tahu lebih banyak dan juga ia sering banyak bicara.
ngaku bisa baca situasi dan cukup lawak juga sih kalau gua bisa bilang. Dan ya, Zangief ini seperti yang kita tahu, dia benar-benar pure di pihak yang baik sesuai pengakuan dia sama Yuma. Terakhir, ngomongin satu referensi Blazar di episode ini, yaitu saat Ark mengalahkan Getos menggunakan Exa Slash-nya dan menjadikan Getos sebagai Getos goreng. Kayaknya kalau Getos comeback jadi kaiju mingguan di series kedepannya, emang harus dikalahin jadi Getos goreng sih. So ya, rating gue di episode ini sudah pasti 10/10. Emang benar-benar peak banget asli, gak nyesel dah sumpah. Yap, sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya gue ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gue Trozotix. Dah.